Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sidik Rohanda dengan NIM 209200005. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang analisis gender dan transformasi sosial. Analisis gender dan transformasi sosial merupakan kajian yang penting dalam memenuhi perubahan dalam masyarakat dan peran gender di dalamnya. Nah, adapun konsepnya yaitu gender merujuk pada peran sosial, sikap dan perilaku yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin tertentu dalam suatu budaya atau masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu jenis kelamin atau seks merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender merupakan konstruksi sosial yang meliputi norma, nilai, dan ekspektasi mengenai peran dan perilaku yang sesuai dengan jenis kelamin tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya ada transformasi sosial. Di sini ada 3, yaitu pengertian transformasi sosial, penyebab transformasi sosial, dan proses transformasi sosial. Untuk pertama, transformasi sosial adalah perubahan besar dalam struktur sosial, nilai-nilai, dan hubungan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi pola kehidupan dan cara individu berinteraksi. Adapun penyebabnya yaitu kemajuan teknologi, globalisasi, gerakan sosial, dan perubahan ekonomi dapat mendorong perubahan dalam persepsi sosial terhadap gender. Selanjutnya itu ada proses transformasi sosial, perubahan struktur sosial, pengaruh pendidikan, dan reformasi hukum berperan dalam transformasi sosial. Selanjutnya itu ada hubungan antara gender dan transformasi sosial. Nah, di sini bisa kita lihat ada 4 yang saya akan bacakan, yaitu yang pertama, perubahan peran gender dalam sejarah. Nah, seiring dengan perubahan sosial, peran gender pun mengalami transformasi. Misalnya, di banyak negara perempuan dulu dianggap hanya sebagai pengurus rumah tangga, namun saat ini mereka semakin terlihat atau terlibat dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Yang kedua yaitu transformasi gender dalam konteks global. Di era globalisasi, perempuan dan laki-laki sering kali dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan global seperti kesetaraan gender di tempat kerja dan akses terhadap pendidikan. Yang ketiga yaitu pengaruh media dalam perubahan gender. Nah, media juga memiliki peran penting dalam membentuk persepsi tentang gender. Representasi gender dalam media seperti film, iklan, berita, dan lain-lain juga dapat memperkuat stereotip gender atau malah mendorong perubahan positif seperti representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan atau tokoh utama. Yang keempat yaitu perubahan dinamika keluarga. Transformasi sosial juga mempengaruhi dinamika keluarga, di mana hubungan antara suami dan istri, atau antara orang tua dan anak, atau anak dan orang tua semakin setara. Selanjutnya yaitu ada analisis gender dalam konteks transformasi sosial. Nah, di sini ada 2, yaitu analisis gender dalam perubahan sosial dan kesetaraan gender dalam transformasi sosial. Analisis gender dalam perubahan sosial, melalui analisis gender kita dapat memahami bagaimana perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki secara berbeda. Yang selanjutnya yaitu kesetaraan gender dalam transformasi sosial. Transformasi sosial yang progresif harus mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai faktor penting dalam mencapai masyarakat yang adil dan inklusif. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dari materi yang tadi saya paparkan dari awal sampai akhir, yaitu ada 3, gender dan transformasi sosial, analisis gender, dan transformasi sosial inklusif.
Gender dan transformasi sosial adalah dua konsep yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Perubahan sosial seringkali membawa dampak besar terhadap peran dan posisi gender dalam masyarakat. Mungkin segitu materi yang bisa saya sampaikan atau paparkan dalam video ini. Semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat bagi saya maupun bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.